Berharga di mata Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Salah satu kebutuhan jiwa dari manusia adalah kebutuhan untuk merasa berharga. Biasanya manusia baru merasa berharga jika dirinya merasa mendapat kasih atau mendapat perhatian dari orang lain. Seringkali manusia lupa bahwa ada pribadi yang selalu mengasihinya, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak dihargai oleh manusia, kita ini berharga di matanya. Secara pribadi, saya merasakan betapa saya berharga di mata Tuhan. Dalam satu pengalaman hidup saya, Tuhan menyiapkan pertolongan untuk saya 20 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan yang mewajibkan saya untuk menyerahkan ijazah di hari pertama saya bekerja. Karena saya kurang berpikir panjang, saya menyetujui syarat itu. Setelah saya bekerja di perusahaan itu beberapa tahun, saya mengundurkan diri. Manajer HRD memberitahu saya bahwa pemilik perusahaan tidak ingin mengembalikan ijazah saya. Baginya, ijazah itu adalah sebagai jaminan bahwa saya akan tetap membantu perusahaan, walaupun saya sudah keluar dari perusahaan. Untungnya Tuhan sudah menyiapkan saya untuk peristiwa ini. Pada waktu saya lulus kuliah, saya mendapatkan 2 buah ijazah. Satu ijazah adalah ijazah sementara, tetapi tidak dicantumkan kata sementara. Dan satu ijazah lagi adalah ijazah asli. Pada waktu perusahaan meminta ijazah, saya hanya menyerahkan ijazah sementara saja, sehingga saya tidak terdampak ketika ijazah saya tidak dikembalikan. Sedangkan beberapa teman saya yang mengalami perlakuan sama di perusahaan tersebut harus terpaksa membuat ulang ijazahnya dari tempat kuliahnya. Selain peristiwa itu, saya mengalami berbagai pertolongan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Kasih Tuhan nyata di dalam hidup saya. Burung pipit adalah burung yang kecil, lemah, dan sangat murah harganya di zaman Yesus. Makhluk yang lemah ini berharga di mata Tuhan. Seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Apalagi kita, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Tidak akan dibiarkannya kita jatuh tergeletak, karena kita berharga di matanya. Doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menganggapku berharga dan Kau kasihi bagai biji matamu. Sungguh Engkau teramat baik bagiku. Amin.